Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kompleks yang dibimbing oleh Bapak Ihsanuddin MSI. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari kelas 4B. Saya Risa Belena Ramadhani dengan teman-teman saya yaitu ada Deni Nur Amelina, Nabila Anika Putri, Siti Nur Aini, Nova Savitri, dan Siva Mardiana. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait materi tentang analisis kompleks mulai dari pengertian, teorema-teorema penting, hingga contoh soal beserta pembahasannya secara lengkap terkait materi dari bilangan kompleks, fungsi kompleks, dan limit kekontinuan. Materi yang pertama akan dibahas oleh Nabila Anika Putri dan Deni Nur Amelina yaitu terkait materi bilangan kompleks. Materi pertama yaitu bilangan kompleks. Definisi bilangan kompleks. Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah Y, di mana X disebut real Z, Y disebut imajiner Z. I merupakan satuan imajiner, I sama dengan 0,1 yang nilainya akar negatif 1. Hal yang perlu diperhatikan, C merupakan himpunan bilangan kompleks. Himpunan C adalah semua Z, sedemikian sehingga Z sama dengan X ditambah Y dengan X dan Y merupakan anggota bilangan real dan I kuadrat sama dengan negatif 1. Jika real Z sama dengan 0, imajiner Z tidak sama dengan 0, maka Z dinamakan bilangan imajiner murni. Jika real Z tidak sama dengan 0, imajiner Z sama dengan 0, maka Z merupakan bilangan real. Selanjutnya kesamaan bilangan kompleks. Misal Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Selanjutnya operasi aljabar bilangan kompleks. Misal Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Dalam penjumlahan, Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Y dikalikan Y1 ditambah Y2. Dalam pengurangan, Z1 dikurangi Z2 sama dengan X1 dikurangi X2 ditambah I dikalikan Y1 dikurangi Y2. Dalam perkalian, Z1 dikali Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 dikalikan dengan X2 ditambah Y2. Sehingga diperoleh X1 X2 dikurangi Y1 Y2 ditambah I dikalikan X1 Y2 ditambah X2 Y1. Dalam pembagian, Z1 dibagi Z2 sama dengan Z1 dikali Z2 pangkat negatif 1. Sehingga diperoleh X1 X2 ditambah Y1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dikalikan dengan X2 Y1 dikurangi X1 Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dengan Z2 tidak sama dengan 0. Perhatikan juga negatif Z. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka negatif Z sama dengan negatif X dikurangi Y. Z pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Z yang merupakan kebalikan dari Z. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka Z pangkat negatif 1 sama dengan X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi I dikalikan Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya contoh soal. Jika Z1 sama dengan 4 ditambah 2I dan Z2 sama dengan 2 dikurangi I, tentukan Z1 ditambah Z2 dan Z1 dikurangi Z2 dikuadratkan. Yang pertama, Z1 ditambah Z2 sama dengan 4 ditambah 2I ditambah 2 dikurangi I. Selanjutnya dikelompokkan 4 ditambah 2 ditambah 2 dikurangi 1 dikali I. Sehingga dihasilkan 6 ditambah I. Selanjutnya Z1 dikurangi Z2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2I dikurangi 2 dikurangi I dikuadratkan. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2I dikurangi negatif I sama dengan negatif 3I. Sehingga diperoleh 2 ditambah 3I dikuadratkan. Dihasilkan 4 ditambah 12I ditambah 9I kuadrat. Karena I kuadrat sama dengan negatif 1, maka dihasilkan 4 ditambah 12I dikurangi 9, sehingga hasilnya negatif 5 ditambah 12I. Selanjutnya, konjugat bilangan kompleks. Sifat bilangan konjugat itu ada 4. Yang pertama, Z1 konjugat ditambah Z2 konjugat. Yang kedua, Z1 konjugat dikurangi Z2 konjugat. Yang ketiga, Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Dan yang keempat, Z1 konjugat dibagi Z2 konjugat. Konjugat bilangan kompleks, Z konjugat sama dengan X dikurangi I kali Y. Operasi pada bilangan konjugat, yang pertama Z plus Z konjugat, yaitu operasi bilangan kompleks X plus I kali Y ditambah X min I kali Y sehingga menghasilkan 2X. Dan yang kedua, Z dikurangi Z konjugat, operasi bilangan kompleks X plus I kali Y dikurangi X min I kali Y sehingga menghasilkan 2 kali I kali Y. Dan yang ketiga, Z dikali Z konjugat, operasi bilangan kompleks X plus I kali Y dikali
X min I kali Y sehingga menghasilkan X kuadrat plus Y kuadrat. Maka diperoleh real dari Z yaitu X sama dengan 1/2 Z plus Z konjugat. Sedangkan imajiner dari Z yaitu Y sama dengan 1/2 I dikali Z min Z konjugat. Contoh soal 2, di mana Z1 4 plus 3I dan Z2 2 min 5I. Tentukan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat. Nah, kita masukkan Z1 dan Z2-nya, lalu kita kali, sehingga diperoleh hasil konjugatnya 23 min 14I. Karena konjugatnya minus, maka hasil bilangan kompleksnya menjadi positif 23 plus 14I. Nah, selanjutnya bentuk polar bilangan kompleks. Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Contoh soal bentuk polar. Di sini misal bilangan kompleksnya Z sama dengan 2 plus 2I. Maka bentuk polarnya kita cari dulu modulus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 2, Y-nya 2, 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 diakarin sama dengan 2 akar 2. Maka tetanya sama dengan tan inverse 1 X per Y, X-nya 2, Y-nya 2, 2/2 1, tan inverse 1 kali 1 sama dengan V per 4. Maka bentuk polarnya Z sama dengan 2 akar 2 E pangkat I V per 4. Nah, selanjutnya ada latihan soal bilangan kompleks. Materi yang kedua ada fungsi kompleks yang akan dibahas oleh Siva Martiana dan Siti Nuraini. Tolong disimaknya baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya, fungsi kompleks. Definisi fungsi kompleks. Misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z, anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu ZW. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut daerah asal atau domain dari F, ditulis DF dan FZ. Disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Range atau daerah hasil jelajah dari F ditulis RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Definisi komposisi fungsi. Komposisi fungsi adalah operasi yang mengambil dua fungsi f dan g dan menghasilkan fungsi h sama dengan g komposisi f, sehingga hx sama dengan komposisi fungsi g dengan f dari x. Fungsi g pada operasi ini diterapkan ke dalam hasil penerapan fungsi f ke x. Artinya, fungsi f sama dengan x yang mendekati y dan g sama dengan y yang mendekati z. Dikomposisikan untuk menghasilkan sebuah fungsi yang memetakan x di x ke komposisi fungsi g dengan f dari x di z. Secara intuitif, jika Z adalah fungsi Y dan Y adalah fungsi X, maka Z adalah fungsi X. Hasil fungsi komposisi yang dinyatakan sebagai G komposisi F sama dengan X yang mendekati Z. Didefinisikan sebagai komposisi fungsi G dengan F dari X sama dengan komposisi fungsi G dengan F dari X untuk semua X dalam X. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal fungsi kompleks. Nah, di sini ada dua contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu tuliskan FZ sama dengan 4Z kuadrat ditambah I dalam bentuk U dan V. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui fungsi kompleks FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 2I. Langsung aja di sini ada penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Misalkan, Z-nya sama dengan X ditambah I, maka fungsinya yang diketahui di soal, FZ-nya sama dengan 4Z kuadrat ditambah I. Kita ubah Z-nya menjadi X ditambah IY. Jadi FZ-nya sama dengan 4 dikali X ditambah Y kuadrat ditambah I. Lalu kita kuadratkan yang di dalam kurung ini. Menjadi 4 dikali X kuadrat ditambah 2XYI dikurang Y kuadrat ditambah I. Lalu kita kelompokkan mana yang bilangan real dan yang imajiner. Menjadi 4 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah I dikali 8XY ditambah 1. Jadi kita sudah menemukan U-nya 4 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat dan V-nya sama dengan 8XY ditambah 1. Selanjutnya, untuk penyelesaian contoh soal yang kedua, diketahui FZ-nya sama dengan Z kuadrat ditambah 2I. Lalu kita rubah Z-nya ke dalam bentuk persamaan dua bilangan kompleks yang bentuk kutub koordinat, yaitu Z-nya R dikali cos theta ditambah I sin theta. Menjadi FZ sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta kuadrat ditambah 2I. Lalu kita kuadratkan yang di dalam kurung jadi R kuadrat dikali cos dikurang sin kuadrat theta ditambah 2I sin theta cos theta ditambah 2I. Lalu kita kelompokkan yang imajiner dan yang bilangan real.
menjadi R kuadrat dikali cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta ditambah R kuadrat I sin 2 theta ditambah 2I. Nah, yang R-nya kita kurungkan menjadi R kuadrat cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta ditambah 2 ditambah R kuadrat sin 2 theta dikali I. Jadi, kita sudah menemukan U-nya yaitu R kuadrat dikali cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta dan V-nya 2 ditambah R kuadrat sin 2 theta. Selanjutnya di sini ada latihan soal fungsi kompleks yang bisa teman-teman coba kerjakan. Materi yang ketiga ada limit dan kekontinuan yang akan dibahas oleh Nafasa Fitri dan saya sendiri, yaitu Risa Belena Ramadhani. Tonton sampai habis ya videonya teman-teman. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu limit dan kekontinuan. Yang pertama itu ada limit fungsi kompleks. Limit fungsi secara intuisi definisinya yaitu apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah D dan nilai fungsi Z bergerak mendekati suatu nilai tertentu yaitu W0, maka dikatakan limit fungsi Z dan fungsi Z menuju Z0 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu limit Z mendekati Z0, fungsi Z-nya sama dengan W0. Kemudian ada limit fungsi secara formal, definisinya yaitu apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah D, misalkan W sama dengan fungsi Z terdefinisi pada daerah D, limit fungsi Z adalah W0 untuk Z mendekati Z0 bisa ditulis sebagai berikut. Kemudian ada catatan yang harus perlu diingat. Yang pertama yaitu titik Z0 tidak perlu termasuk domain fungsi f. Yang kedua, peubah Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Yang ketiga, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda saja, mengakibatkan fungsi Z menuju dua nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada Z menuju Z0. Kemudian ada contoh soal, di mana buktikan bahwa limit Z mendekati Z0, fungsi Z sama dengan Z0 apabila fungsi Z sama dengan Z. Buktinya harus ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat delta lebih besar dari 0, biasanya tergantung epsilon. Sehingga modulus fungsi Z mendekati Z0 kurang dari epsilon apabila modulus Z kurang Z0 kurang dari delta, jelas ada delta sama dengan epsilon. Apabila modulus Z kurang Z0 kurang dari delta, maka modulus fungsi Z kurang Z0 kurang dari epsilon, berarti limit Z mendekati Z0, fungsi Z sama dengan Z0. Kemudian di sini ada teorema limit fungsi kompleks, di mana teorema yang pertama yaitu jika fungsi f mempunyai limit untuk Z menuju Z0, maka nilai limitnya tunggal. Yang teorema kedua, jika fungsi Z sama dengan Ux, Y ditambah VI, X, Y, dan Z sama dengan X ditambah YI dengan domain D, titik Z0, X0, Y0 sama dengan X0 ditambah Y0 di dalam D. Maka limit Z mendekati Z0, fungsi X sama dengan U0 ditambah IV0 jika dan hanya jika limit X, Y mendekati X0, Y0 untuk Ux, Y sama dengan U0 dan limit X, Y mendekati X0, Y0 untuk V-nya yaitu X, Y sama dengan V0. Di sini ada contoh soal. Selidiki apakah limit Z mendekati IZ kuadrat ditambah 1 per X ditambah Y dikurangi 1 ada? Penyelesaiannya, limit Z mendekati I untuk Z kuadrat ditambah 1 per X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan limit Z mendekati 0,1 yaitu X ditambah YI kuadrat ditambah 1 per X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan limit Z mendekati 0,1 X kuadrat ditambah 2XYI dikurangi Y kuadrat ditambah 1 per X ditambah Y dikurangi 1 sama dengan limit Z mendekati 0,1 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 1 per X ditambah Y min 1 ditambah 2XYI per X ditambah Y min 1. Maka untuk Ux, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat plus 1 per X ditambah Y dikurangi 1. Untuk Vx, Y-nya sama dengan 2XYI per X ditambah Y dikurangi 1. Maka limit X, Y mendekati 0,1 Ux, Y. Misal, X, Y mendekati 0,1 sepanjang garis X sama dengan 0, maka U 0, Y sama dengan min Y kuadrat ditambah 1 per Y dikurangi 1, sama dengan min Y kuadrat ditambah 1 per Y dikurangi 1, sama dengan Y dikurangi 1, Y ditambah 1 per Y dikurangi 1. Maka limitnya Y mendekati 1 itu min Y dikurangi 1, yaitu sama dengan min 2.
Untuk X, Y mendekati 0,1 sepanjang garis Y sama dengan 1, U, X, 1 sama dengan X, limit X mendekati 0, X sama dengan 0. Jadi, untuk limit Z mendekati I, Z kuadrat ditambah 1 per X ditambah Y dikurangi 1, tidak ada limit. Untuk materi kokontinua, di sini kita bahas terkait definisinya, yaitu misalkan fungsi f dari Z terdefinisi di daerah D pada bidang kompleks dan titik Z0 terletak di dalam interior D. Fungsi f dari Z dikatakan kontinu di Z0 jika nilai limit f dari Z saat Z mendekati Z0 sama dengan f dari Z0. Secara matematis ditulis limit f dari Z saat Z mendekati Z0 sama dengan f dari Z0. Maka ada 3 syarat agar fungsi f dari Z kontinu di titik Z0, yaitu yang pertama ada nilai f dari Z0 ada, yang kedua yaitu nilai limit f dari Z saat Z mendekati Z0-nya ada, yang ketiga yaitu nilai limit tersebut sama dengan f dari Z0. Jadi fungsi f dari Z dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika f dari Z kontinu di setiap titik dalam daerah R tersebut. Nah, materi kekontinuan ini ada 2 teorema. Yang pertama itu ada teorema keempat yang berbunyi, misalkan fungsi f dari Z sama dengan U dari X, Y ditambah I dikali V dari X, Y, dan fungsi f dari Z terdefinisi di setiap titik pada daerah R. Lalu titik Z adalah X0 ditambah I0 yang berada di dalam daerah R, maka fungsi f dari Z kontinu di Z0 jika dan hanya jika fungsi U dari X, Y dan Y dari X, Y masing-masing kontinu di titik X0, Y0. Nah, yang teorema kedua itu teorema kelima berbunyi, misalkan f dari Z dan G dari Z adalah dua fungsi kompleks yang keduanya kontinu di titik Z0, maka hasil dari operasi-operasi berikut juga merupakan fungsi yang kontinu di Z0. Yang pertama itu ada f dari Z ditambah G dari Z, yang kedua itu f dari Z dikali G dari Z, yang ketiga itu f dari Z dibagi G dari Z dengan syarat G dari Z tidak sama dengan 0. Yang kemudian yang keempat ada komposisi fungsi f dari G dari Z yang kontinu di Z0 jika G dari Z kontinu di Z0 dan f dari Z kontinu di G dari Z0. Di sini ada contoh soal, yaitu diberikan fungsi f dari Z sama dengan Z pangkat 3 ditambah 2Z ditambah 1. Tentukan apakah f dari Z ini kontinu di titik Z0 sama dengan 1 ditambah I. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari nilai dari 3 syarat fungsi f dari Z kontinu di Z0. Nah, untuk langkah pertama yaitu cek apakah fungsinya ada. Kita substitusikan Z sama dengan 1 ditambah I ke dalam fungsi f dari Z. Nah, setelah kita jabarkan dan kita masukkan nilainya, kita dapatkan hasilnya yaitu 1 ditambah 4I. Kemudian untuk langkah yang kedua yaitu ada cek apakah limit f dari Z saat Z mendekati 1 ditambah I itu ada. Nah, karena f dari Z merupakan fungsi polinomial, maka limitnya pasti ada. Dan limit f dari Z saat Z mendekati 1 ditambah I sama dengan f dari 1 ditambah I, yaitu 1 ditambah 4I. Nah, untuk yang langkah ketiga, cek apakah limitnya sama dengan nilai fungsi. Karena limit f dari Z saat Z mendekati 1 ditambah I adalah 1 ditambah 4I, dan f dari 1 ditambah I juga 1 ditambah 4I. Karena limitnya sama dengan nilai fungsi, maka dapat kita simpulkan bahwa f dari Z kontinu di Z0 sama dengan 1 ditambah I. Nah, di sini ada latihan soal nih untuk memperdalam pemahaman teman-teman. Silakan dikerjakan latihan soal tentang limit dan kontinuan fungsi kompleks. Semoga latihan ini bisa membantu memahami materi dengan lebih baik. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang analisis kompleks yang membahas tentang bilangan kompleks, fungsi kompleks, dan limit kekontinuan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman ya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kami minta maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.